And it goes a little something like Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Assalamualaikum, salam dan bahagia. Halo guys, welcome to my video. Jadi di video kali ini aku ingin menampilkan hasil wawancaraku dengan salah satu UMKM yang ada di Yogyakarta. Dan alasan kenapa aku memilih UMKM tersebut karena milih nama yang menurutku sangat unik banget sih dengan angkringan. Karena sepengetahuanku aku jarang banget sih nemuin nama dengan pemilihan nama seperti mereka menggunakan nama Nona, dan alasan pemilihan nama Nona tersebut menurutku sangat menarik banget sih. Dan alasan kedua karena hampir seluruh karyawan atau orang yang menjalankan usaha di angkringan tersebut masih mahasiswa guys, masih kuliah. Jadi menurutku hebat banget sih mereka dapat membagi waktu antara kuliah dan membuka usaha. Daripada terlalu banyak bicara, kita langsung lanjut ke videonya aja ya guys. Tapi sebelum itu aku ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mengikuti protokol kesehatan jika ingin keluar dari rumah. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker, dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Kembali hand sanitizer. Oke, kita lanjut ke videonya. Enjoy my video. Thank you. Halo guys, ini daftar menunya. Jadi di sini best produk mereka ada nasi uduk dan nasi kuning. Kita bisa lihat di sini sangat menggeliurkan banget sih guys. Dan untuk harganya sangat terjangkau banget. Jangan khawatir guys, hanya Rp5.000. Kalian sudah bisa makan nasi uduk dan nasi kuning. Jadi tunggu apa lagi, yuk mampir ke angkringan Nona. Yuk jangan lupa guys. Untuk selengkapnya kalian bisa follow angkringan.nona. Terima kasih guys. Selamat malam, sebelumnya terima kasih Kak telah menyempatkan waktu dan telah mengizinkan saya untuk meliput usaha Kakak. Biar lebih enak, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kris Anjani Putri, program studi manajemen dari Universitas Sarjana Wiyata. Jadi kedatangan saya di sini, saya ingin meliput usaha Kakak untuk tugas pengantar bisnis. Kalau begitu, Kakak boleh perkenalkan diri juga nggak? Oke, kalau nama saya Andre, saya juga mahasiswa lulusan dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, program studinya akuntansi. Aku baru lulus tahun ini. Sebelumnya ini angkringannya namanya apa ya Kak? Namanya Angkringan Nona. Dan kenapa angkringan Nona? Sebenarnya namanya itu pertama itu bermula dari karena kami itu punya kelompok belajar perempuan, dan itu di situ kami sering membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan,
Dan di situ juga muncul sebuah ide gimana kalau misalnya kita buat sesuatu usaha, tapi dengan nama yang unik gitu. Karena kecenderungan selama ini kan posisi perempuan itu kan di bawah gitu, sehingga kami perlu menaikkan posisi perempuan itu dengan memberi nama apa yang cocok untuk dinamakan ke angkringan ini. Jadi kami setelah diskusi itu ada dua pilihan itu waktu itu tuh, ada namanya satunya aku lupa, terus pilihan keduanya itu Nona Mandiri gitu kan. Karena tambah Mandiri terlalu panjang, maka kami memutuskan untuk memilih nama angkringan Nona. Iya. Baik. Bagaimana Kak mulai usaha ini dan kenapa Kak memilih usaha ini? Pertama itu karena menurut kami angkringan itu tidak perlu memerlukan modal yang besar gitu. Kemudian yang kedua itu karena kami pikir sebagai pemula itu ketika mengelola angkringan ini tuh agak mudah karena itu tidak terlalu sulit. Gitu sih. Sudah berapa lama Kak angkringannya berdiri? Sekarang itu menuju 2 bulan karena baru aja gitu. Karena COVID ini ya? Iya. Jadi baru 2 bulanan buka lagi. Kira-kira di sini nih angkringan milik sendiri atau kerjasama dengan orang gitu? Jadi angkringan ini itu bukan punya sendiri, punya bersama-sama. Jadi kami konsepnya itu milik bersama gitu. Jadi nggak ada yang bos, nggak ada yang pekerja gitu. Jadi semua miliknya bersama gitu. Jadi kami semua yang sejumlah belasan orang itu punya angkringan ini secara bersama-sama. Kerjanya bareng-bareng. Iya. Karyawannya di sini berapa Kak? Kalau karyawannya nggak pakai karyawan sih, tapi kalau totalnya sekitar 12 orang. Itu masalah sistem keuangannya, gajinya gimana? Jadi kita tuh kalau untuk ini kan masih membangunkan, jadi belum memperhitungkan gimana untuk membagi gaji, karena kan ini nggak ada pekerja, nggak ada bos, makanya nggak ada istilah gaji gitu. Jadi nanti tuh ada istilahnya kayak misalnya kawan-kawan ada yang membutuhkan uang dari hasil ini kan hasil kerjanya dia. Kira-kira misalkan dia membutuhkan, dia tinggal bilang aja gitu untuk dikasih uang berdasarkan kebutuhan dia yang mendesak. Jadi kami untuk sekarang belum bisa memastikan terkait gaji karena ini kan kerja bareng. Berarti kalau untuk beli keperluan tuh dari penjualan angkringan ya? Iya, dari hasil penjualan harian itu kayak misal sehari dapat berapa, nanti hasil penjualan harian itu dipakai untuk belanja besoknya. Omsetnya di sini per bulan atau per hari? Hitungnya per hari sih. Per hari itu ya sekitar dapatnya 200 sampai 250 kotor. Itu penghasilan kotor. Kalau modal awal untuk angkringan ini Kak? Modal awalnya sekitar 3 juta. Untuk beli keperluan semuanya? Ya, sampai semua perlengkapannya. Ini beli atau nyewa? Kalau gerobaknya doang yang nyewa per bulan 300.000, yang lainnya beli. Di sini nih ada menunya apa aja Kak? Menunya itu ada kayak minuman biasa seperti yang karangan pada umumnya, seperti es jeruk, es teh, dan cappuccino dan lain sebagainya. Terus kami punya menu unggulan yaitu nasi uduk dan juga nasi kuning. Dan harganya murah, 5.000. Oke. Iya. Strategi pemasaran Kak? Kalau strategi pemasaran ini karena ini juga masih awal untuk mendirikan nggak, jadi kami masih mengandalkan pemasaran melalui pertama sosial media yaitu WhatsApp, jadi kayak masang story. Yang kedua lewat via Instagram, kan kami punya Instagram juga @angkringan_nona. Nah itu buat mempromosikan. Jangan lupa di follow ya. Oke, siap. Terus sama kami punya strategi mobilisasi. Jadi kayak misalkan aku punya teman langsung di WA, kalau kamu mau makan ya pesan di sini aja, langsung diantar kayak gitu kan, sekaligus promosi. Pakai ongkos kirim juga nggak? Kalau masih kota Jogja gratis. Kalau di luar kota Jogja misalnya Sleman itu ditambahin ongkir. Itu berapa misalnya Kak? Kalau misalnya jaraknya masih di bawah 5 km itu 2.000, kalau lebihnya itu disesuaikan, bisa 3.000 bisa 5.000. Oh, iya. Kakak kan masih kuliah juga kemarin kan? Iya. Gimana cara membagi waktu antara kuliah dengan menjaga angkringan ini? Kalau kemarin kan kebetulan aku skripsi kan, jadi nggak terlalu ribet sih, jadi bisa aku bagi waktu lah. Mungkin ada kawan-kawan lain itu sekarang juga kan pandemi, mereka kuliah online, jadi kalau sejauh ini mereka bagi waktunya oke aja sih.
Ini dibukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Bukannya dari jam 5 sampai jam 12.00. Kalau hambatannya di tengah pandemi ini gimana, Kak? Apanya? Hambatannya. Pertama itu pelanggan, karena jangkauan pelanggannya masih sempit kan, karena banyak orang khususnya mahasiswa UIS itu kan biasanya tuh banyak karena mereka kuliah di situ. Kalau sekarang kan pandemi jadi belum pada kesini, sehingga jumlah orangnya itu masih selama sejauh ini tuh belum ada perkembangan yang signifikan banget. Ada sih tapi nggak besar-besar banget. Kalau tugas karyawannya di sini nih cuma jaga, yang masak di sini masak sendiri atau beli pesan gitu? Kami belanja dan masak semuanya sendiri sama jaga juga sih. Itu belanjanya berapa, Kak? Misalnya? Belanja hariannya itu juga 100.000. Sekitar ya ada yang kadang di bawah 50.000 juga ada. Sistem keuangannya gimana, Kak, ngaturnya? Kalau sistem keuangan tuh kan kita masih pakai pencatatan manual ya, karena pendapatannya itu kan kita belum besar-besar banget tuh, jadi masih pakai pencatatan manual, pakai buku. Jadi kayak yang bertugas jaga itu akan melaporkan pendapatan hariannya, misalnya 250 itu akan dilaporkan grup. Nanti ada kawan yang bertugas mencatat pemasukan hari itu. Terus nanti pengeluaran besok paginya juga akan dilaporkan. Terus untuk total secara keseluruhan per bulannya akan dilaporkan di rapat. Misalkan per bulan ini kita dapat untungnya berapa atau penghasilan sebesar berapa. Di sini yang jaga per hari itu berapa orang, Kak? Minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Ada target nggak misalnya dalam satu hari itu mau capai berapa gitu? Sebenarnya target nggak ada sih. Yang penting yang pertama targetnya itu nasi yang kami bawa itu harus habis. Karena itu kan nggak bisa dijual besoknya kan. Itu untuk target penjualan di nasi kuning dan nasi uduk. Kalau untuk target penghasilan sendiri itu menyesuaikan. Maksudnya Jadi budgetnya berapa gitu. kalau Menyesuaikan. misalnya belum habis, belum pulang gitu ya? Biasanya kalau misalkan jam 12 itu belum habis ya, misal jam 12 belum habis itu biasanya mentok-mentok 1 porsi sisa itu dimakan sama yang jaga. Tapi biasanya udah habis ya, Kak, kalau misalnya banyak orang tuh. Iya, itu biasanya di bawah jam 10 udah habis sih. Ini yang mau datang ke sini alamatnya di mana, Kak? Gimana? Alamatnya di mana yang mau datang ke sini? Ini Jalan Soga nomor 800 sekian. Aku lupa jalan 800 berapa, yang penting lokasinya di dekat Wijaya Berata samping UKM Musik Dewantara. Baik, sekian dari wawancara saya. Sebelumnya terima kasih, Kak. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas wawancaranya. Jangan lupa ya semuanya untuk mampir di sini. Di Angkringan Nona. Iya.